itu, sebelumnya kita sudah mempelajari, untuk data understanding yang pertama. Nah, berikutnya kita akan mempelajari data understanding berikutnya, yaitu menelaah data dengan, visualisasi. Untuk, visualisasi sendiri ini terbagi menjadi 2, kita menggunakan visualisasi variabel dan juga kita menggunakan visualisasi statistik. Untuk visualisasi variabelnya, outline-nya sendiri kita menggunakan pie chart, kemudian juga kita menggunakan bar chart, line graphs, sampai pada heat map. Kemudian untuk visualisasi statistiknya kita biasanya seringkali ya menggunakan histogram, kemudian kita juga seringkali menggunakan visualisasi statistik dengan menggunakan korelasi, dan juga kita juga seringkali menggunakan visualisasi ini berupa deskriptif statistik, juga grouping atau pivot, dan yang terakhir yaitu ANOVA. Nah, untuk visualisasi sendiri ini perannya itu sangat penting ya khususnya di bidang machine learning sendiri dan juga berperan penting di data science. Nah, kemudian pada saat kita menelaah data, kita itu harus pintar dalam menyaring informasi. Nah, makanya di sini visualisasi ini penting guna untuk menyaring informasi kunci yang ditemukan dalam sejumlah data. Kemudian visualisasi ini juga bisa kita ceritakan pada sebuah cerita mengenai bagaimana sih informasi mengenai data ini yang mudah dicerna oleh sebagian orang. Kemudian yang pertama ya, kita pada pembahasan pertama yaitu untuk visualisasi variabelnya kita menggunakan pie chart. Nah, pie chart sendiri ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Nah, misalnya di sini ada variabel label berisi tupai rasa es krim. Di sini untuk datanya Nah, jadi di sini ya daftar isinya yang tadi ada pie chart sampai heat map, kemudian histogram. Kemudian di sini sebelumnya teman-teman kalau misalnya belum pernah menginstal library ini ya yang akan digunakan, silakan teman-teman install terlebih dahulu. Kemudian untuk melakukan visualisasi variabel, kita terlebih dahulu mengimport library yang sudah kita install tadi, seperti kita akan menggunakan Pandas, NumPy, sampai pada Seaborn. Kemudian visualisasi dalam bentuk variabel ini, yang pertama kan kita menggunakan pie chart. Nah, pie chart ini digunakan untuk menunjukkan ya seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Nah, untuk visualisasinya sendiri, di sini saya sudah mendefinisikan variabel flavors, di mana di sini ya ada kategori coklat, kemudian rasa vanila, kemudian pistachio, kemudian mango, dan strawberry. Jadi ada 5 ya. Kemudian untuk pendefinisian variabel barunya sendiri, artinya ini ada berapa banyak orang sih yang menyukai rasa coklat ini, vanila ada berapa. Jadi di sini untuk vote-nya ini berupa list ya. Kemudian ini ada 12 orang yang menyukai coklat, kemudian 11 orang yang menyukai vanila, sampai pada 7 orang yang menyukai strawberry. Untuk datanya ini saya ambil secara acak. Kemudian PLT pi ini sendiri diperoleh dari fungsi ini ya, library matplotlib yang kita gunakan. Jadi kita import library-nya terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan, dan fungsi yang ada di dalam itu salah satunya ini plotpy, kemudian ini ya variabel votes-nya, kemudian kita beri nama label yaitu flavors. Nah, maka ketika kita ketikkan sintaks yaitu plot show, artinya kita akan menunjukkan plot pie chart tersebut, maka akan tampil plot seperti berikut. Nah, jadi ini ya, ada untuk rasa vanila sendiri, ini bisa teman-teman lihat untuk gambar grafik visualisasi pie chart-nya. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat nih, berapa persen sih sebenarnya kontribusi dari masing-masing rasa es krimnya ini. Nah,
untuk melihat, kontribusi dari masing-masing rasa es krim dengan menggunakan persentase, kita bisa menggunakan ini ya, argumen AutoComp. Jadi argumen AutoComp ini ada di dalam library. Kemudian, ini ya, kita ketikkan kembali, pendefinisian variabel sebelumnya. Kemudian ini juga plot py-nya kita tinggal tambahkan saja sintaks yaitu AutoComp, di mana di sini AutoComp ini merupakan sebuah fungsi ya ketika kita ingin melihat berapa persen sih sebenarnya kontribusi dari masing-masing rasa es krim ini. Nah, kemudian 1,1 F ini artinya ini ya, misalnya kita menggunakan persentase, berarti koma satu ini artinya ada satu angka di belakang koma ketika kita menggunakan persentase. Jadi kalau misalnya 2, sini shift enter, berarti ada 2 angka ya yang dimunculkan setelah angka koma persentase kita. Nah, jadi di sini untuk kontribusi masing-masing rasa, misalnya di sini vanila ini 26,2%, kemudian pistachio-nya ada 9,5%, sampai pada coklatnya yang paling banyak itu bisa kita lihat bahwa coklatnya yang paling memiliki kontribusi rasa terbanyak itu sebanyak 28,6%. Nah, ini merupakan penggunaan dari fungsi AutoComp. Nah, berbanding terbalik sebelumnya, kita tidak tahu ya kontribusi dari masing-masing rasa ini ada berapa karena kita hanya menampilkan visualisasi pie chart dalam bentuk sederhana saja. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan warna yang lebih banyak dengan menggunakan kode HTML ya, yang ini menggunakan kode HTML. Namun teman-teman juga bisa menuliskan kode warna bukan kode sih, tapi nama warna tersendiri. Misalnya ini kan kita menggunakan colors ya, nama variabelnya colors, kemudian ini merupakan kode warna HTML-nya. Nah, kemudian ketika kita shift enter, artinya di sini colors yang pertama ini dia masuk pada coklat, berarti yang ini ya, yang berkontribusi sebanyak 28,6%. Kemudian warna tersebut masuk kepada warna vanila. Namun teman-teman juga bisa menggantikan kalau misalnya di sini ya tidak pakai kode warna HTML, kita bisa juga menuliskan seperti ini. Cok Misalnya warnanya saya random aja ya. Nah, ketika saya enter sintaksnya, ini run sintaksnya, maka akan muncul ya gambar seperti jadi tidak hanya kita menggunakan kode warna HTML, kita juga bisa menggunakan warna yang kita ketahui tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kemudian ini ya, misalnya kita mau melakukan hike, misalnya kita menandai misalnya data mangganya itu, kemudian kita mau mengeluarkan data mangga ini sebesar 0,1 dari tempat ini ya, dari pie chart-nya, kemudian tapi kita harus menjaga bahwa potongan lainnya itu tetap berada di tengah sehingga kita bisa menggunakan argumen atau fungsi yaitu explode. Jadi kita bisa menggunakan fungsi explode untuk menandai misalnya data mangga yang perlu kita highlight. Jadi yang pertama sama ya seperti tadi kita definisikan variabel yang kita gunakan, kemudian kita gunakan variabel baru, kita ketik saja explode, kemudian di sini semuanya 0, 0, 0 ini maksudnya jarak antara misalnya coklat dengan vanila itu tidak ada jaraknya itu 0 ya. Kemudian jarak antara misalnya ini mango dengan pistachio itu 0,1. Kemudian jarak antara mango dengan strawberry yaitu 0,1.
Nah, kemudian ini tetap sama seperti tadi, kemudian kita menambahkan, argumen yaitu explode-nya itu sama dengan, tadi yang ini ya, variabel explode. Kemudian ketika kita shift enter, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi, ini ya, pada rasa mango ini kita tandai, kemudian kita keluarkan dengan, masing-masing ini ya, jaraknya dari pistachio dengan stroberi itu sebesar, 0,1. Kemudian, eee, misalnya kan di sini yang kita highlight itu rasa mangganya, kemudian kita juga bisa misalnya di sini berarti yang kita highlight itu yang berarti rasa pistachio-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, kita juga bisa, memberikan sedikit tampilan 3 dimensi dengan menambahkan bayangan dengan argumen shadow. Jadi, shadow ini, kita buat ya, tampilan 3 dimensinya dengan menambahkan argumen shadow-nya ini. Nah, semua fungsi ini ada di dalam, library Matplotlib. Jadi untuk library tersebut, wajib ya untuk kita install kemudian kita, run atau panggil agar, fungsi-fungsi tersebut, dapat berfungsi. Kemudian, yang pertama ini, kita definisikan, apa ya, variabelnya sebelumnya, kemudian kita tambahkan di sini dengan menggunakan fungsi shadow, yaitu, kita berikan tanda true. Kemudian maka pada visualisasi ini kita shift enter, untuk visualisasinya akan tampil seperti berikut. Jadi ada shadow ya, yaitu tampilan 3 dimensinya pada visualisasi, data tersebut. Nah, kemudian, kita juga, misalnya di sini, saya mau menambahkan judul. Nah, untuk penambahan judulnya itu kita tinggal, ketikkan saja plot title-nya. PLT title. Jadi, kita tambahkan ya di sini PLT title-nya dengan, nama. Jadi untuk nama grafik ini, visualisasi ini, yaitu favorit es krim untuk, rasa favorit es krimnya. Nah, kemudian, di sini ketika kita tambahkan plot title, nah kemudian kita plot show, maka akan tampil di bagian visualisasi, pie chart kita untuk, judul dari visualisasinya itu sebenarnya apa. Kemudian, selanjutnya masuk kepada, visualisasi variabel berikutnya yaitu bar chart. Untuk, bar chart sendiri di sini merupakan, tools visualisasi yang dapat digunakan untuk membandingkan data kategori. Jadi ada beberapa ya, kemarin sudah dijelaskan ada data kategori, ada data ordinal, nominal, dan, data lain sebagainya. Nah, di sini untuk bar chart sendiri, digunakan ya untuk membandingkan data kategorikal. Kemudian, dia juga mirip dengan diagram lingkaran. Nah, tapi diagram ini, digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lain. Nah, teman-teman pasti sudah sering lihat untuk, bar chart sendiri ini. Kemudian, diagram batang dapat menampilkan lebih banyak kategori data daripada diagram lingkaran. Untuk visualisasinya sendiri, di sini ya, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa, bar chart ini digunakan untuk membandingkan, data kategorikal. Jadi dia punya syarat, jadi syarat, data yang bisa dibandingkan yaitu data kategorikal. Nah, kemudian, misalnya di sini ya, saya membuat, data misalnya di sini data negara, ada negara Argentina sampai dengan negara Venezuela. Kemudian, populasinya, ini saya ketik secara acak. Nah, kemudian untuk populasi list-nya ini masuk kepada negara Argentina, kemudian list berikutnya masuk kepada, populasi di negara Bolivia. Selanjutnya, kita akan, melakukan visualisasi bar chart. Nah, teman-teman, perlu tahu bahwa data yang seperti ini merupakan data kategori. Nah, kemudian untuk, visualisasi bar chart-nya misalnya saya di sini menggunakan, variabel Xcores. Kemudian kita gunakan, library NumPy ya. Jadi NumPy arrange, kemudian len-nya di sini, kita
ketikan jadi kita bulan bar chart, maka kita menggunakan ini ya library matplotlib. Kemudian untuk visualisasi yang kita gunakan yaitu bar chart. Jadi kita ketikkan sintaks plt.bar, kemudian nama variabel kita apa dengan populasinya. Jadi nama variabel X-nya itu X-core dengan Y-nya merupakan populasi. Kemudian kita plot show, maka akan tampil visualisasi sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang kedua ini ya, yang merupakan data yang paling tinggi. Kemudian karena kita memiliki nama label yang relatif lebar ya, maka kita menggunakan argumen tick label. Nah, argumen tick label ini untuk memutar label sejauh 90 derajat sehingga kita lebih mudah untuk membaca datanya. Karena ini agak-agak susah dibaca sehingga kita perlu untuk memutar labelnya sejauh 90 derajat. Nah, jadi kita di sini perlu menambahkan ini ya, plot xticks. Jadi kita gunakan ya, tadi ini tick label. Kita gunakan dulu tick label di plot barnya. Di sini data X, kemudian ini data Y-nya. Kemudian tick labelnya yaitu merupakan country. Jadi untuk tick labelnya nanti merupakan country ya, di mana nanti di sini untuk angka-angka 0, 2 ini ya akan digantikan dengan nama-nama negara tersebut. Nah, kemudian kenapa ini ya diputar sehingga 90 derajat, karena kalau misalnya kita buat horizontal, ini datanya agak-agak susah dibaca, makanya kita perlu putar sebanyak 90 derajat. Kemudian kita gunakan fungsi plot xtick-nya, kemudian kita gunakan rotasi yaitu 90, di mana rotasi ini digunakan untuk memutar label x-aksisnya. Nah, kemudian ketika kita plot show, maka akan tampil seperti berikut. Nah, jadi dengan lebih mudah ya data dari bar chart-nya ini lebih mudah kita baca, di mana bahwa Brazil ini memiliki populasi yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kemudian kita juga bisa menambahkan label ke diagram batang untuk membantu membuat diagram lebih mudah dibaca dengan menggunakan ini ya, plot Y label dan plot X label. Nah, di sini kita gunakan saya langsung sebelumnya untuk sintaks sebelumnya kita copy saja, kemudian kita tambahkan fungsi yaitu untuk plot Y labelnya sendiri merupakan populasi dengan satuan yaitu miliaran. Nah, jadi populasinya itu kita gunakan plot Y labelnya merupakan populasi dengan satuan miliaran, kemudian plot titelnya sama seperti tadi, kemudian kita shift enter, maka tampil ya seperti berikut. Nah, ini merupakan titelnya, judulnya yaitu South American Population. Kemudian ini merupakan tanda ya, merupakan bahwa pada Y label ini merupakan Y label yang merupakan populasi dengan jumlah populasi itu merupakan satuan miliaran. Nah, kemudian selanjutnya ya, kalau misalnya kita mau tahu apakah negara terpadat kedua di Amerika Selatan. Nah, mungkin ini ya, kita perlu menatap Argentina dengan Kolombia. Nah, di sini agak-agak sama ya datanya, namun kalau misalnya kita lihat secara kasat mata bahwa negara yang memiliki jumlah populasi terbesar kedua di Amerika Selatan itu merupakan Kolombia. Nah, tapi kalau misalnya misalnya kita kan ini bisa lihat secara kasat mata ini ya, tapi kalau misalnya ada yang lebih dekat lagi, kita bisa menggunakan ini library Panda dengan menggunakan fungsi sort values. Artinya kita mau menyortir untuk nilainya untuk mengurutkan data yang terbesar ke terkecil ataukah ke terkecil yang ke terbesar. Nah, kemudian ini ya kita gunakan variabel baru, yaitu kita gunakan library Panda atau fungsi PD, kemudian data frame-nya sendiri. Untuk country-nya di sini ini ya merupakan variabel country tadi, kemudian untuk populasinya
yaitu data pada variabel populasi tadi. Kemudian kita menggunakan sintaks yaitu fungsi df sort values, artinya kita mau mengurutkan nilai ini ya, nilai populasinya kemudian in place true. Jadi kita urutkan mulai dari terendah yang ke terbesar. Kemudian ketika kita save enter, maka akan tampil urutan dari data terkecil mulai ke terbesar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini ya Brasil merupakan negara yang memiliki jumlah populasi terbesar yang pertama. Kemudian Kolombia merupakan negara yang memiliki jumlah populasi terbesar kedua di Amerika Selatan dan selanjutnya disusul oleh Argentina, kemudian Peru dan sampai pada negara yang memiliki jumlah populasi terkecil yaitu Falkland Islands. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita mau melihat ini ya Kolombia, negara terbesar kedua, kita mau tandai ini untuk negara Kolombianya, kita bisa menggunakan argumen untuk color. Misalnya di sini kan color -2 artinya di sini ini merupakan -1-nya untuk Brasil, kemudian -2-nya untuk warna yang akan kita tandai yaitu negara Kolombia dengan ini ya merupakan kode HTML, tapi kita juga bisa ubah dengan menggunakan warna yang kita inginkan. Di sini tinggal kita definisikan dulu variabel colors-nya, merupakan ini ya warna biru merah sendiri, kemudian untuk colors -2-nya artinya di sini untuk warna pada negara Kolombia kita akan mengubah menjadi warna merah. Kemudian untuk warna lainnya kita akan ubah menjadi warna biru. Nah, kemudian ketika kita plot show, maka akan tampil visualisasi untuk bar chart-nya seperti ini. Jadi kita tandai bahwa Kolombia ini merupakan negara yang memiliki populasi terbesar kedua di Amerika Selatan. Pada variabel berikutnya yaitu line graph. Jadi kalau misalnya teman-teman ini biasanya juga line graph ini sering digunakan ya. Misalnya kalau misalnya kemarin saya juga menggunakan data curah hujan, itu biasanya kalau misalnya kita bukannya menggunakan bar chart, biasanya kita juga menggunakan line graph atau scatter plot. Nah, tapi di sini juga line graph sering digunakan, di mana ini membuat grafik garis yang sangat sederhana di bawah ini ya. Kemudian misalnya ini ya contoh misal yang kita punya data suhu. Jadi kalau misalnya kemarin saya waktu kerja di BMKG kita menggunakan misalnya data suhu atau data curah hujan, tapi misalnya di sini saya menggunakan data suhu dalam satuan Celcius dan jam dalam sehari misalnya untuk satu hari dan lokasi. Nah, kita bisa menggunakan ini ya metode PLT plot. Untuk lebih jelasnya sendiri, di sini saya sudah memasukkan data temperatur untuk suhunya sendiri dalam satuan Celcius. Nah, di sini saya sudah masukkan untuk data suhu sendiri 21 sampai 2, kemudian untuk jamnya dalam sehari yaitu dari 0, 2, 4, 6 ini lompat 2 jam ya dalam perbedaannya. Kemudian dalam waktu satu hari yaitu 24 jam. Kemudian kita akan melakukan visualisasi untuk line graph-nya. Untuk visualisasi line graph-nya itu kita menggunakan PLT plot, di mana di sini ya data X-nya merupakan hour yaitu jamnya, kemudian data Y-nya merupakan temperaturnya dengan merupakan suhu Celcius. Nah, di sini ketika kita save enter, maka akan tampil seperti ini. Jadi Y ini merupakan ini ya
dan ini merupakan, yaitu, selama 24 jam atau dalam 1 hari, atau bisa dikatakan bahwa X-nya ini merupakan, grafik untuk, sumbu, waktunya. Kemudian, Y-nya sendiri ini merupakan, eee, sumbu, pada, suhunya dalam bentuk Celcius. Nah, teman-teman bisa lihat jadi di sini ya, pada kemungkinan di sini, pada jam ke-14 ini, 14 jam data yang suhu paling tinggi yaitu di atas, 8, kemungkinan 9 ya, karena di sini untuk datanya, data temperatur yang paling tinggi itu 9. Nah, ini merupakan data paling tinggi dilihat dari line graph-nya. Kemudian kita juga bisa menambahkan elemen bagan standar, misalnya di sini untuk judulnya, kemudian Y labelnya dan X labelnya. Nah, kalau misalnya kita, tambahkan seperti tadi ya, Y label dengan X label, kita lebih mudah, memahami atau membaca visualisasi dari, grafik ini. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sini untuk, apa namanya, elemen Y label dengan X labelnya, kita tambahkan untuk judulnya sendiri, misalnya temperatur di Kirkland, kemudian, ini dari 2 Februari tahun 2020, kemudian kita plot, Y labelnya merupakan, temperatur Celcius. Jadi ini ya, Y-nya merupakan, sebuah temperatur, kemudian untuk X-nya itu merupakan jam, ini artinya, data waktunya. Ya, selama 1 hari dengan, kemudian ini merupakan judulnya. Kemudian, misalnya saya mau menambahkan penanda X ya, misalnya di setiap titik data. Kita bisa menggunakan, argumen yaitu marker sama dengan ini, penanda X. Kalau misalnya teman-teman mau kasih penanda Y, ya tinggal ganti aja di sini jadi Y, kayak gitu. Jadi tinggal kita tambahkan ini ya, argumennya itu markernya, artinya kita mau tandai kayak seperti ini, misalnya di tiap, data ini ya, tiap jam ini kemudian data, suhunya berapa, kita tandai dalam bentuk, X atau kali seperti itu, dengan menggunakan argumen yaitu marker. Nah, kalau misalnya saya menggunakan tandanya itu, bintang ya. Seperti ini juga bisa, jadi tandanya, saya menggunakan bintang. Jadi teman-teman bisa manipulasi mau menggunakan tanda yang seperti apa. Kemudian misalnya di sini saya mau mengilustrasikan nilai suhu aktual dan prediksi. Jadi, untuk suhu ini ya, temperatur aktual artinya ini data aslinya, kemudian ada data prediksi. Jadi ada data asli, kemudian juga ada data prediksi yang, kita peroleh dari data aktual. Nah, untuk, ini masuk pada data time series. Nah, kemudian kita bisa memanggil plot, 2 kali, sekali dengan setiap kumpulan nilai. Nah, misalnya kita akan menggunakan line style dengan tanda seperti ini. Nah, jadi kita, input ya, nilai suhu data aktualnya. Jadi misalnya di sini saya sudah mempunyai data yang merupakan nilai suhu aktualnya, data temperatur aktual, kemudian saya juga mempunyai data temperatur, prediksinya. Jadi ada data aktual, kemudian data prediksi. Nah, ini saya ambil sembarang angka ya, saya random, kemudian data waktunya tetap sama, yaitu selama 1 hari. Kemudian selanjutnya kita plot, X-nya merupakan jamnya, kemudian Y-nya merupakan temperatur, data aktualnya untuk suhu data aktual, kemudian kita plot lagi berikutnya, artinya kita ini ya, memplot, 2 kali untuk, menggunakan data prediksi dengan data aktual dengan data prediksi. Nah, kemudian, di sini untuk, plot berikutnya, itu hour-nya itu merupakan, eee, X-nya, kemudian temperatur untuk prediksi temperaturnya Y, kemudian kita gunakan yang tadi ini line style-nya. Nah, line style-nya ini berbentuk, ini ya, bisa juga tambahkan seperti ini, itu sama. Nah, kemudian atau misalnya kita mau gunakan seperti ini ya.
Itu juga bisa tergantung teman-teman suka yang mana, tapi kita gunakan yang seperti ini saja. Nah, ketika kita plot, jadi kita menggunakan ini ya, line style-nya itu, jadi ini merupakan visualisasi yang memvisualisasikan antara data aktual dengan data prediksi. Jadi bisa kita bedakan yang berwarna biru ini merupakan data aktual dan yang berwarna orange ini merupakan data prediksi. Nah, teman-teman kalau misalnya punya data time series dan melakukan sebuah penelitian, misalnya saya memprediksi suhu ke depannya itu berapa di tahun sekian, itu teman-teman bisa menggunakan metode lain, misalnya menggunakan metode ARIMA atau backpropagation dan lain-lain sebagainya yang digunakan untuk memprediksi sebuah data. Kemudian selanjutnya masuk kepada scatter plot. Untuk scatter plot sendiri ini berfungsi baik untuk data dengan dua komponen numerik. Nah, misalnya scatter plot juga ini memberikan informasi yang berguna terutama mengenai pola atau pencicilan. Pencicilan sini misalnya errornya kayak gitu. Kemudian pada contoh ya, misalnya yang digunakan yaitu berat, kemudian diameter. Teman-teman juga perlu tahu misalnya kemarin kita sudah mempelajari yaitu berupa berupa sebuah korelasi di mana scatter plot ini juga digunakan sebagai visualisasi untuk korelasinya. Nah, untuk scatter plot ini sudah dikatakan sebelumnya ya, dia berfungsi baik untuk data dengan dua komponen numerik. Nah, misalnya di sini saya sudah mendefinisikan sebuah variabel negara, kemudian di sini GDP-nya. Jadi ini ya, dia berfungsi baik untuk dengan dua komponen numerik. Jadi di sini sudah ada dua data komponen numerik. Yang pertama untuk data GDP-nya sendiri, kemudian untuk data populasinya sendiri. Nah, kemudian ketika saya mau memvisualisasikan scatter plot-nya, kita bisa menggunakan fungsi yaitu plt scatter, kemudian population yang sebagai X-nya, dan GDP yang merupakan sebagai Y-nya. Ketika kita save enter, maka akan tampil sebagai berikut. Nah, kemudian misalnya kita mau memplot diameter dan berat sekumpulan lemon ya dan jeruk nipis untuk melihat apakah kita mampukah kita menentukan pola dari sekumpulan lemon dan jeruk nipis ini. Jadi ada dua data yaitu lemon dan jeruk nipis untuk data diameter dan beratnya. Jadi kita mau melihat atau mau menentukan polanya. Jadi di sini sudah ada ya untuk diameter lemonnya, kemudian lemon weight-nya, kemudian lime diameter dan juga lime weight. Nah, di sini jadi sudah ada 4 variabel yang sudah kita definisikan, yaitu diameter lemonnya, kemudian berat lemon, kemudian di sini diameter lime dan berat lime. Kemudian kita lakukan scatter di sini untuk X-nya sendiri yaitu lemon diameternya, kemudian lemon weight-nya di sini X, Y. Jadi kita plot scatternya sendiri di sini. Kemudian plot scatter lime diameter dengan lime weight. Jadi di sini ada Nah, jadi di sini ya kita bisa melihat kelompok-kelompok dari lime diameter jeruknya, kemudian juga berat jeruknya dengan melihat titik-titik pada scatter ini. Ini merupakan kelompok, misalnya ini merupakan kelompok dari berat lemonnya, kemudian ini merupakan kelompok dari berat jeruknya seperti itu. Kemudian kita lihat ya contoh dari sampelnya itu sebenarnya di sini kenapa tidak jelas polanya? Karena misalnya di sini untuk tanda birunya ini dilihat tidak berdekatan. Kemudian birunya yang ini juga berdekatan dengan warna orange-nya sehingga ini polanya sebenarnya tidak jelas. Namun kemudian
salah satu jeruk tampaknya lebih berat dan diameternya lebih besar. Namun kita tidak tahu yang mana sebenarnya yang merupakan jeruk yang diameternya lebih besar dan beratnya juga yang lebih besar. Nah, kemudian dengan mempermudah kita untuk mengetahui, kita bisa menggunakan judulnya itu ya seperti sebelumnya tadi itu PLT title dan juga bisa menggunakan PLTX label dan plot y label. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sini untuk argumen komputer dan plotnya labelnya bisa lihat di sini. Untuk data yang merupakan X-nya ini merupakan data diameter, kemudian Y-nya merupakan kemudian berat dari data dengan satuan gram. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur ya titik-titik. Oleh karena itu, kita boleh mengatur titik lemon menjadi kuning. Nah, kita gunakan color sama dengan Y dan untuk lemnya sendiri menggunakan color sama dengan G. Jadi kita masukkan ya argumennya yang tadi. Shift Enter, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini sudah muncul ya keterangannya. Jadi kita bisa lebih mempermudah membaca visualisasi dari scatter plotnya ini. Bahwa untuk warna kuning ini yang merupakan lemons. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya untuk diameternya. Kemudian lensnya juga yang berwarna hijau. Kemudian untuk berikutnya visualisasi terakhir pada variabel yaitu heatmap. Jadi heatmap ini merupakan jenis visualisasi yang menggunakan kode warna untuk memiliki nilai atau kepadatan relatif data di seluruh permukaan. Teman-teman bisa lihat. Kemudian library yang kita gunakan yaitu library Seaborn yang merupakan visualisasi yang dibangun di atas Matplotlib. Nah, kemudian untuk visualisasinya sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Iya, sebenarnya di sini saya sudah berikan keterangannya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau mempelajari ulang materi ini, teman-teman tinggal lihat aja untuk deskripsi dari tiap-tiap poin dari materi yang saya jelaskan. Nah, untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa baca di sini ya. Pada bagian itu misalnya nilai yang kita gunakan ini misalnya suhu tinggi rata-rata untuk sebuah kota selama 1 bulan ya. Selama 12 bulan dalam setahun. Nah, kita di sini akan menggunakan SNS. Jadi SNS ini merupakan fungsi pada library Seaborn. Kemudian kita gunakan heatmap, di mana heatmap ini merupakan visualisasi ya yang menggunakan kode warna untuk mewakili sebuah nilai. Jadi misalnya kita punya nilai sedemikian yang akan diwakili oleh sebuah warna. Jadi kalau misalnya nilainya akan semakin rendah, maka warnanya juga akan semakin gelap. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya kita akan mengimport dulu library yang kita gunakan yaitu library Seaborn. Kemudian kotanya yaitu Tokyo, Delhi. Nah, kemudian bulannya kita definisikan yaitu Januari, Februari sampai dengan Desember. Jadi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, dengan kota sampai pada Karachi. Kemudian kita list temperaturnya. Misalnya ini list yang pertama ya, 10 sampai 12. Ini akan masuk di bulan Januari sampai nih Desember. Jadi 10 untuk Januari, 10 untuk Februari, kemudian seluruh data ini akan masuk di kota Tokyo. Kemudian seterusnya yaitu ini juga akan masuk di kota Delhi sampai pada seterusnya ya yang masuk pada kota Karachi. Data dari kota Karachi. Nah, kemudian kita
tulis ya sintaksnya atau fungsinya di sini SNS heatmap. Kemudian kita mau visualisasikan data temperaturnya dengan ini ya data temperaturnya tadi dengan titik labelnya merupakan kotanya ini situsnya dan titik labelnya merupakan data bulannya yang dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Jadi untuk X-nya ini, jadi X labelnya ini merupakan data waktu ya, periode waktunya mulai dari Januari sampai Desember, yaitu selama 1 tahun. Kemudian Y labelnya merupakan kota-kota yang sudah kita list tadi, yaitu kota Tokyo sampai pada kota Karachi. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa semakin rendah nilai suhunya, maka visualisasi untuk ini ya heat map-nya akan menampilkan warna yang lebih gelap. Namun berbanding kalau misalnya datanya lebih besar akan warna yang ditunjukkan akan sedikit lebih terang. Kemudian ini ya bagian kiri kita lihat bagian kiri dan kanan grafik. Jadi bagian kiri dan bagian kanannya ini berisi warna yang lebih gelap yang memetakan ke suhu yang lebih dingin. Artinya kalau misalnya datanya itu data suhunya semakin rendah, misalnya 5, maka data suhunya akan berwarna lebih gelap dan akan semakin dingin. Jadi yang di pinggir kiri dan di pinggir kanan ini data suhunya lebih dingin karena datanya lebih rendah. Kemudian ini juga sulit ya, misalnya untuk kita tentukan. Misalnya jadi kita perlu secara manual untuk mengurutkan kota yang terkecil dan yang terbesar. Jadi misalnya untuk data temperaturnya kita perlu untuk mengurutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk pengurutannya seperti ini ya, kita urutkan kemudian kita buat lagi untuk fungsi SNS heatmap-nya pada data temperatur dan titik labelnya merupakan city dan titik label merupakan data waktu dalam satuan bulan. Nah, ketika kita enter maka akan tampil ya. Jadi ini merupakan jadi secara lebih jelas kita bisa membaca visualisasinya bahwa untuk data yang kiri dengan di kanan ini merupakan data suhu yang paling rendah karena dia data suhunya paling dingin dari bulan ini ya, dari bulan September sampai Maret. Jadi dia dimulai September sampai pada bulan Maret. Jadi dia September sampai pada bulan Maret. Namun data suhunya akan lebih tinggi dimulai pada ini ya Juni sampai pada bulan Agustus yang dilihat pada visualisasi data ini. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa mengubah skema warna menggunakan argumen CMAP. Jadi argumen CMAP ini kita mengubah skema warnanya dengan menerima daftar warna dari skema warna presetnya. Jadi di sini kita gunakan ini ya CMAP yaitu argumen CMAP, kemudian kita gunakan keluar. Nah, keluar sendiri ini kita mengubah skema warnanya. Nah, kemudian ketika kita shift enter maka ini ya yang ini keluar ini artinya sendiri untuk data suhu yang dingin. Jadi kita bisa lihat nih dari visualisasi data heat map-nya secara mudah kita lihat kalau misalnya dia 5 sampai 20 ini data suhunya sangat dingin. Kemudian misalnya 20 sampai 40 berarti data suhunya ini kurang terlalu dingin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita bisa lihat pada mulai dari ini ya bulan September sampai pada bulan Maret bahwa benar bahwa data suhu yang paling dingin itu dimulai pada bulan September sampai pada bulan Maret. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masuk pada visualisasi data dalam statistik. Nah, untuk visualisasi dalam data dalam statistik ini kita bisa menggunakan histogram
baik itu menggunakan Excel atau lainnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data ini diambil dari API, kemudian kita definisikan yaitu def, kita membaca dengan ekstensi CSV dengan variabel path sendiri ini, kemudian kita fungsi df head ini untuk menampilkan 5 data teratas. Nah, kemudian kita bisa lihat bagian ini bahwa data ini memiliki 5 baris dengan 29 kolom. Namun yang ditampilkan hanya 5 baris teratas. Kemudian kalau misalnya di sini kita menggunakan DF histogram, artinya ini kita memvisualisasikan data frame ini dengan visualisasi histogram. Kita definisikan bahwa kolomnya ini merupakan harga. Jadi ini harga ya. Kemudian bisnya sama dengan 30. Kita shift enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan sebuah visualisasi dari histogram yang termasuk sebagai visualisasi statistik. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memplot beberapa grup secara berdampingan. Ini kita misal mau melihat 2 histogram. Misalnya histogram price yang akan dikelompokkan berdasarkan roda penggerak dari kendaraan, di mana kita akan menggunakan FWD ya. Kita lihat di sini datanya ada agak-agak susah dibaca di sini FWD, RWD, 4WD. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan urutan tersebut, di mana FWD merupakan berpenggerak roda depan, kemudian 4 FWD merupakan berpenggerak 4 roda, atau RWD yang merupakan penggerak belakang. Jadi kita kelompokkan berdasarkan 3 kelompok ya. Kemudian di sini kita melakukan plot beberapa grup. Jadi misalnya di sini saya mau plot dari berdasarkan 3 pengelompokan tadi ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi di sini data frame, kemudian visualisasi dalam bentuk histogram, kemudian kolomnya ini merupakan price dengan dimana kita menggunakan drive files-nya di sini ya. Drive files ini drive files yang akan di sini benchnya sama dengan 20. Nah, kemudian ketika kita shift enter, maka akan tampil pengelompokan dari bentuk data histogram. Kemudian misalnya kita mau memplot nih beberapa hari. Nah, kita bisa menggunakan metode yang ini ya, data frame dengan plot kita menggunakan tersebut. Nah, untuk di sini misalnya data frame-nya di sini kita gunakan 2, yang pertama bore, kemudian kita gunakan juga stroke, kemudian kita gunakan tadi ya metodenya dengan menggunakan key sama dengan histogram. Kemudian alfanya saya ketikkan sembarang yaitu 0,7, benchnya sama dengan 30, kemudian judulnya apa, kemudian di sini untuk rotasinya kita rotasikan sebanyak 45 derajat, sebesar 45 derajat, kemudian grid-nya true, kemudian fixes-nya ini artinya ukurannya itu 12,8 dan ukuran dari font-nya yaitu 15, dan kemudian color-nya ini diperoleh dari warna dari ini ya HTML-nya. Kemudian kita plot X labelnya, di mana X labelnya merupakan size untuk judulnya. Kemudian plot Y labelnya merupakan number dari mobilnya. Kemudian di sini kita shift enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan histogram ya, dengan menggunakan metode ini. Kemudian selanjutnya kemarin juga kita sudah mempelajari yaitu korelasi dan kemudian juga causation. Nah, untuk korelasi sendiri ini merupakan sebuah pengukuran ya bahwa sejauh sih nilai saling ketergantungan antar variabel misalnya
dependen bahwa variabel tersebut memiliki yaitu dari -1 sampai dengan 1, di mana kalau nilai korelasinya lebih besar dari 0,05, maka itu memiliki ketergantungan yang besar ya antar variabel. Namun kalau misalnya di atas 0, di bawah 0,0 berarti korelasinya sangat rendah. Kemudian juga merupakan ya sangat tinggi dan berbanding terbalik kalau misalnya korelasinya itu di bawah minus 0,05 sampai 0. Nah, teman-teman perlu tahu kalau misalnya kita menggunakan korelasi, ya korelasi yang sering digunakan yaitu korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson sendiri ini mengukur ketergantungan linear antara dua variabel. Jadi misalnya kita punya dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, di sini korelasi Pearson ini mengukur ketergantungan linearnya. Misalnya koefisien yang dihasilkan ini tadi ya, misalnya -1 dan 1 ini. Kemudian untuk fungsi yang digunakan yaitu core, artinya di sini korelasi. Ini juga sering digunakan misalnya di software lain sama untuk sintaksnya core. Kemudian ini ya konvensi, yaitu ini untuk causation-nya, konvensi yang digunakan itu ketika ini ada syaratnya, misalnya ketika nilai P-nya itu kurang dari 0,01, maka dikatakan bahwa bukti kuat bahwa korelasinya itu signifikan. Nah, kemudian ketika nilai p-value-nya kurang dari 0,5, bahwa korelasi tersebut juga moderat, bahwa korelasi tersebut signifikan. Kemudian ketika misal p-value-nya itu kurang dari 0,1, bahwa korelasinya ini kita misalnya untuk korelasi ini misalnya untuk data kesehatan ya biasanya digunakan taraf itu 0,01. 0,01 artinya di sini tingkat kesalahannya itu sebesar 1%. Kemudian kalau misalnya kita gunakan data lain misalnya data curah hujan atau data penjualan motor atau data lain sebagainya biasanya kita menggunakan taraf signifikan 0,05 artinya tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi itu sebesar 5% berbeda misalnya untuk data pasien untuk kesehatan itu tingkat kesalahan yang digunakan sangat kecil yaitu sebesar 1%. Kemudian library yang akan kita gunakan yaitu di sini ya kita import library CPS. Teman-teman kalau misalnya masih belum paham mengenai library-nya bisa dibaca pada pertemuan pertama saya sudah meng-share untuk materi dari setiap library yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya menghitung koefisien korelasi Pearson. Jadi kita menggunakan metode Pearson dari Wells Base dan harganya. Nah, untuk Pearson korelasi koefisien Pearson-nya kita kemudian p-value-nya kita gunakan library tadi ya fungsi test, kemudian Pearson di mana data frame-nya itu merupakan well based dengan DF price. Jadi di sini sudah ada data yang tadi ya kita gunakan. Nah, kemudian kita print dengan bahwa diversion correlation coefficient artinya koefisien korelasi dengan menggunakan metode Pearson-nya yaitu ini ya. Ketika kita shift enter, maka korelasi Pearson yang dihasilkan yaitu 0,58461. Kemudian p-value yang dikeluarkan yaitu sebesar 0,000807 karena di sini Euler berpangkat minus 20. Kemudian karena kita tahu ya bahwa p-value-nya ini kurang dari 0,01 karena di sini ya kurang dari 0,001 maka korelasi antara well base dengan harga signifikan itu secara bahwa korelasi antara variabel ini ya dependen dengan variabel independen itu signifikan secara statistik artinya dia memiliki hubungan korelasi yang sangat kuat antara well base dengan variabel harga. Kemudian meskipun misalnya hubungan linearnya tidak terlalu kuat, yang itu sebesar 0,588 ya, karena di sini di atas 0,5, jadi cuman sedikit di atas 0,5, kita bisa menghitung korelasi Pearson dan nilai P dari horsepower dengan harga. Jadi kita mau membandingkan korelasi antara horsepower dengan harga. Nah, di sini kita menghitung untuk coefficient Pearson-nya dengan menggunakan p-value
Di sini kita gunakan library yang digunakan itu statsperson, di mana data frame yang digunakan yaitu diperoleh dari tadi untuk variabel data frame-nya dengan di sini ya kolom horsepower dengan kolom harganya. Jadi kita mau melihat korelasi antara horsepower dengan kolom harganya. Nah, kemudian ketika kita shift enter, maka akan tampil bahwa untuk coefficient korelasinya itu sebesar 0,8 dengan p-value yaitu sebesar 0,000636. Nah, di sini ya, jadi bisa kita lihat bahwa koefisien korelasinya ini lebih besar dari 0,5. Artinya dia menghampiri korelasi sebesar 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa korelasi antara horsepower dengan harga itu secara nyata, signifikan secara statistik. Artinya dia memiliki hubungan yang kuat antara horsepower dengan harga. Kemudian dengan korelasi linear positif yang cukup kuat itu 0,805. Kemudian ini ya untuk print data types-nya sendiri, artinya kita melihat tipe data dari variabel-variabel tadi. Ini memudahkan kita, misalnya kita kan setiap misalnya fungsi ini ya, misal atau metode menggunakan data yang berbeda-beda. Misalnya kita menggunakan data kategorikal, nominal. Nah, itu bisa dilihat di fungsi dtypes-nya sendiri di sini. Kemudian misalnya di sini ya, kita mau menghitung antara variabel bertipe integer dengan float dengan menggunakan metode korelasi. Nah, kita menggunakan ini ya regresi regplot, di mana plot ini digunakan untuk biasanya digunakan sebagai scatter plot yang ditambahi garis seperti ini. Ini biasanya kalau misalnya teman-teman pernah melakukan analisis data regresi, teman-teman pasti pernah melihat yang namanya visualisasi regplot ini, yang dimana visualisasi tersebut merupakan scatter plot untuk data korelasi. Nah, teman-teman kalau misalnya datanya seperti ini, data titik-titik ini dekat dengan garis yang berlinear positif, ini artinya dia ke nilai 1. Nah, makanya datanya ini menunjukkan dia linear antara kedua variabel. Misalnya teman-teman bisa lihat ya di sini, kalau misalnya datanya untuk garisnya ke kanan atas seperti ini, artinya dia memiliki korelasi yang kuat. Bisa disimpulkan sebagai R. Kemudian kalau misalnya dia ke datanya untuk grafiknya itu turun, itu juga kuat karena dia ke menghampiri -1. Ini menghampiri +1 dan ini -1 karena kan kalau korelasi itu mulai dari -1 sampai 1 ya. Kemudian kalau misalnya datanya untuk garisnya ini ke atas ke kanan, tapi untuk titik-titik dari plot garisnya itu berjauhan, maka dapat disimpulkan bahwa datanya itu tidak signifikan ya, kurang korelasinya kurang atau di bawah, misalnya di bawah kurang dari 0,5. Begitu pula dengan ini, artinya korelasinya di atas -0,5. Nah, kemudian ini ya untuk tadi visualisasi datanya. Dia berkorelasi linear, memiliki korelasi linear hubungan antara kedua variabel. Kemudian misalnya kita mau tahu nih korelasi size-nya dengan harganya itu berapa, kita gunakan fungsi core dengan mengkorelasikan antara engine size dengan harganya. Untuk engine size-nya ini bertipe data float dan price-nya bertipe data integer. Kita shift enter, maka akan tampil bahwa korelasi antara harga dengan engine price itu sebesar 0,872335. Nah, kemudian berikutnya kita juga bisa memvisualisasikan scatter plot menggunakan regplot untuk mengetahui nih hubungan korelasi variabel antara engine size dan price-nya. Nah, kita gunakan dari Seaborn, kemudian regplotnya ini
dengan, X-nya yaitu HiQYMPG dan, merupakan price. Nah, untuk datanya diperoleh dari data frame yang tadi. Nah, kemudian ketika kita plot, maka ini ya, artinya dia ke -1, tetapi datanya dekat dengan garis, artinya, menunjukkan bahwa ini ya, hubungan terbalik atau negatif. Nah, seperti teman-teman yang lihat di sini. Jadi misalnya yang ini HiQYMPG ini berpotensi menjadi prediktor harga. Nah, ini juga, dilihat sebagai korelasi kuat negatif. Nah, ini dilihat sebagai korelasi kuat negatif, sedangkan ini bisa dilihat sebagai korelasi kuat positif. Nah, kemudian kalau misal kita periksa ya, nilai korelasinya, koefisien korelasinya ternyata itu -0,704, yaitu di atas -0,5, makanya dia korelasinya kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini untuk, contoh data, kalau misalnya yang tadi ya, dia tidak, memiliki korelasi yang kuat antara yaitu, dengan, harga. Jadi dia tidak memiliki korelasi kuat mau melakukan penjualan penjualan dia tidak memiliki dengan, untuk harganya memperhatikan ini karena kalau misalnya kita mau beli sebuah rumah itu tidak terlalu kuat misalnya PKL RPL ini dia untuk, harga yang akan kita pasarkan. Kemudian kita lihat nilai korelasinya jadi memang benar bahwa korelasinya itu -0,1 ini ya. Jadi, memang sangat rendah. Kemudian variabel kategori statistik teman pasti, kalau misalnya sering ini yaitu dengan menggunakan box plot. Nah, untuk titik ini ya, ini merupakan pencicilan dari box plot-nya sendiri. Kita gunakan, library Seaborn, kemudian box plot dengan X body style dengan Y-nya yaitu merupakan harga. Nih, di sini tindih yang signifikan. Kenapa? Karena di sini ya, tumpah tindihnya signifikan antara misalnya di sini kendaraan konvensional, kemudian hatchback, kemudian sedan ini mempunyai pencicilan, kemudian kategorinya itu, tidak baik ya untuk menjadi prediktor harga yang baik, sehingga kita perlu memeriksa variabel lokasi jika kita dengan harga teman-teman bisa lihat di sini dia memiliki, pencicilan sehingga dia untuk ini ya, engine-nya tidak baik untuk, menjadi prediktor atau salah satu, hubungan, pada, variabel harganya. Kemudian untuk visualisasi data deskriptif, kita bisa menggunakan describe ini deviasi setiap, masing-masing, variabel data yang ada pada data tersebut. Kemudian kita misalnya mau mendeskripsikan data terhadap, sebelumnya untuk mendeskripsikan, variabel tipe objek. Nah, seperti ini, kita gunakan saja include object. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terlihat data, kemudian data terbaik dan, frekuensinya. Kemudian selanjutnya itu grouping. Kita kalau misalnya grouping itu menggunakan metode group by, ini kemarin juga sudah. Kemudian selanjutnya ini visualisasi heat map ya. Ini sering sekali digunakan untuk visualisasi heat map-nya. Dan, yang terakhir untuk materi ANAVA. Nah, materi ANAVA ini, merupakan analisis variance di mana ANAVA ini merupakan metode statistik yang kita gunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara
rata-rata. Nah, untuk contoh sendiri, untuk hipotesisnya ini ya, kalau misalnya kita H0-nya itu mu1-nya sama dengan mu2, tapi kalau misalnya dia H1-nya, mu1-nya itu tidak sama dengan mu2. Untuk ANAVA yang akan ANAVA di sini, apakah ada sih perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok atau lebih? Untuk contohnya sendiri, misalnya di sini saya punya data seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya juga punya data ini untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2-nya, misalnya di sini 1, 6, kemudian 4, misalnya 3, 2, 5, 1. Nah, kalau misalnya kita lihat, kan tadi ini ANAVA ya, untuk sebagai menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok. Kalau misalnya kita cari nilai rata-ratanya, misalnya di sini X bar. Misalnya ini merupakan data pengelompokan misalnya dari segi usia atau segi nilai lah. Nah, misalnya kita untuk rata-rata kan biasanya didefinisikan simbolnya itu X bar. Untuk rata-ratanya sendiri, di sini ada 8 data dengan nilai 27/8. Nah, kemudian untuk kelompok 2 X bar-nya itu ini juga 27/8. Nah, namun teman-teman perlu tahu nih dari data ini apakah ini kan sama untuk X bar-nya, tapi dia apakah datanya ini memiliki perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok atau lebih. Tapi teman-teman kalau misalnya mau ambil sampel, misalnya datanya seperti ini agak kurang tidak bagus untuk sampel datanya. Nah, sehingga kalau misalnya datanya berbentuk seperti ini, data yang perlu kita ambil itu seperti ini. Jadi dia secara terstruktur, misalnya 1, 1, 2, 3, 4. Tapi untuk data seperti ini tidak baik kita gunakan misalnya dalam sampel. Sehingga ini juga ya, untuk ANAVA ini kita akan gunakan untuk menguji apakah dia punya perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok atau lebih. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi group by yang berguna dalam kasus ANOVA ini. Nah, misalnya saya punya untuk kasusnya itu roda penggerak dengan yang akan mempengaruhi dari segi harganya. Kita definisikan grup test 2-nya dengan GP test-nya ini kita gunakan tadi ini ya jenis roda penggerak dengan harganya. Kemudian kita gunakan group by dari jenis roda penggerak ini. Kemudian ketika kita lihat ya untuk data teratas keduanya di sini untuk segi ini ada reveals-nya ada terbagi menjadi 3 yang tadi ada RWD, ada 4WD, ada FWD dengan harga sekian. Kemudian ketika kita tampilkan data DFGP test-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada body style-nya bahwa RWD ini dia body style-nya convertible. Ataukah RWD ini dia body style-nya itu hatchback dengan harga yang sudah dicantumkan seperti ini. Kemudian sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita akan menggunakan ANOVA satu arah atau dengan fungsi ini ya F1Y. Artinya di sini kita gunakan ANOVA satu arah di modul stats. Jadi tadi kita sudah import modul stats-nya untuk mendapatkan nilai F-score dan p-value. Jadi untuk ANOVA sendiri dia menggunakan nilai F-score dan p-value.
Nah, kemudian di sini kita, gunakan eval, kemudian p-value-nya itu sama dengan, ini ya, untuk library statistiknya dengan menggunakan fungsi ANOVA satu arah, kemudian tadi di sini grup tesnya, grup tes 2-nya, kemudian get group, kita ambil grupnya, yaitu merupakan FWD yang digabungkan dengan, harga. Kemudian grup, tes yang keduanya yaitu RWD dengan harga, dan yang ketiga yaitu 4WD dengan harga. Kemudian kita, print-nya untuk hasil dari ANOVA-nya, kita mau melihat untuk, F-score dan nilai p-value-nya. Kemudian ketika kita shift enter, maka akan tampil untuk F-score-nya yaitu 67,95 dan p-value-nya itu 3,394. Jadi ini berarti bahwa, hasil dari ANOVA-nya ini, bagus ya. Kenapa? Karena kita punya F-score yang, besar, yang menunjukkan bahwa korelasinya itu kuat dengan nilai P-nya ini, 0,00003 sekian, yang menyerapkan bahwa dia nilai P-nya itu mendekati 0, artinya signifikansi statistiknya itu hampir pasti. Nah, tapi, kan kita punya ini ya, 3 kelompok. Nah, tapi apakah, nilai tersebut, ketika kita uji semua kelompoknya itu dia punya korelasi tinggi. Nah, kalau misalnya saya sudah uji tadi di sini untuk ANOVA, F-score-nya ya, untuk F-score-nya ini juga besar, artinya dia hasilnya juga bagus karena menunjukkan korelasi yang tinggi, kemudian, P-nya juga hampir 0, artinya Euler-nya berpangkat -23, artinya dia mendekati 0. Kemudian, eee, ini untuk 4WD dengan FWD. Tapi sepertinya karena di sini ya, untuk F-score-nya dia rendah, artinya hasil ANOVA-nya tidak bagus dan p-value-nya juga, rendah, sehingga ini untuk hasil ANOVA dari 4WD dan FWD itu, tidak baik, sehingga, dia ketika dalam pengujian tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari kedua kelompoknya. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ya, mungkin teman-teman yang lain, punya pertanyaan terkait dari materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari visualisasi variabel sampai pada visualisasi dan menggunakan metode statistik. Halo teman-teman, apa ada pertanyaan ya? Kalau misalnya tidak ada untuk materialnya, teman-teman bisa akses, kemudian di pertemuan 3 ini kalau misalnya teman-teman mau, latihannya, di sini saya sudah, menyiapkan, data, kemudian di di Google Colab teman-teman bisa latihan untuk soal-soalnya. Di sini ada latihan, teman-teman bisa buka, bisa akses di link drive ini. Itu saja ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa akhiri, tapi, apa teman-teman tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau misalnya ini ya tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman nanti, bisa untuk mengakses, latihannya di pertemuan 3 ini, dan juga kalau misalnya selesai nanti di pertemuan berikutnya kita bisa review sedikit
Atau misalnya kalau misalnya kita tidak terlalu punya banyak waktu, teman-teman bisa PC saya untuk menanyakan misalnya hal-hal yang tidak teman-teman ketahui di latihan tersebut. Nah, karena tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau misalnya ada suatu hal yang teman-teman perlu ketahui, bisa langsung chat saya saja di WhatsApp. Mungkin itu saja ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman bisa mungkin open kamera ya. Uh, saya mulai ya. 3, 2, dulu. 3, 2, 1. Teman-teman yang lain mungkin boleh open kamera. Saya ulangi satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Udah.